Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jimatres, salam satu misteri. Saya Ki Banuasmoro. Ya, Jimatres dimanapun Anda berada, kita tahu bahwasanya orang Jawa itu tetap memegang teguh yang namanya adat istiadat, melestarikan yaitu budaya-budaya dari para leluhur-leluhur kita tentunya ya. Makanya kita mari lestarikan yang namanya budaya dan adat orang Jawa, karena kita juga sebagai orang Jawa dan juga sebagai orang Indonesia tentunya. Nah, seperti halnya Jimatres dimanapun Anda berada, mengenai pernikahan, kita tahu bahwasanya pernikahan kalau orang Jawa itu harus memilih bobot, bebet, bibit ya. Nah, di lain itu juga tentunya orang Jawa tentunya akan memperhitungkan yaitu tentang weton atau mungkin juga nanti dalam pernikahan itu harus ditentukan dengan petung Jawa. Inilah yang uniknya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, di Pulau Jawa kita tahu bahwa adat istiadat pernikahan itu luar biasa, sakralnya juga tentunya seninya. Ada 7 pantangan perjodohan berakibat kematian yang harus diwaspadai. Ya, ada 7 pantangan kematian ini yang harus diwaspadai. Meskipun semua manusia itu wajib memilih jodohnya, namun tidak semua adalah baik, ya kan? Hal ini karena dalam hitungan Jawa setiap orang ya ditandai dengan lahir atau hari lahir itu yang disebut dengan weton. Menurut beberapa atau mungkin juga Anda pernah membaca primbon Jawa atau mungkin punya guru spiritual tertentu, bahwasanya di primbon Jawa weton itu kan memang sangat berpengaruh pada hitungan perjodohan untuk menentukan baik tidaknya atau cocok atau tidaknya apabila kedua manusia disatukan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, nah ini muncullah petungan Jowo, dan ini dianggap sebagai pedoman manusia pada zaman dahulu di dalam adat Jawa dalam menyatukan dua insan untuk perjodohan. Nah, dengan adanya hitungan ini Jimatres, hitungan Jawa khususnya, maka didapatkan hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, yang tidak boleh dilakukan karena akan membawa sial dan malapetaka. Oleh karena itu hal-hal buruk yang terjadi dalam penggabungan weton itu dianggap sebagai suatu pandangan agar seyogyanya tidak diteruskan untuk menuju jenjang perkawinan. Dalam hitungan perjodohan ada 7 pantangan yang harus diwaspadai, karena ini adalah suatu pantangan yang jika dilanggar maka nasib rumah tangga Anda akan hancur dan bahkan bisa membawa musibah kematian. Meskipun ada pantangan yang dianggap sangat besar, berat dan fatal, kematian, ada juga pantangan yang biasa jika dilanggar tidak terlalu membuat hidup Anda terganggu karena hanya akan menerima kesusahan sedikit. Selain itu juga ada tolak balaknya atau selamatannya, sehingga hal-hal buruk yang akan terjadi itu bisa diatasi dan juga bisa tidak terjadi menimpa diri Anda. Oleh karena itu penting sekali Anda ketahui Jimatres dimanapun Anda berada, bahwasanya demi menambah wawasan kita tentang suatu budaya adat Jawa, bahkan ilmu ini bisa Anda gunakan untuk memberi pengetahuan kepada anak, saudara, atau tetangga, atau mungkin kawan dan teman sejawat Anda. Mengingat sudah langkahnya sesepuh yang bisa menjadi penasihat dalam hal hitungan perjodohan. Kita tahu orang-orang sepuh kan banyak sudah yang menghadap ilahi gitu ya. Nih, berikut ada 7 pantangan dalam perjodohan atau pernikahan yang mengandung kematian. Yang pertama, Pati Ponco Sudo. Pantangan ini merupakan pantangan tingkatan tertinggi yang sangat harus dihindari. Apabila weton kedua calon pasangan bertemu di angka 15, 20, 25 atau 35. Arti Pati Ponco Sudo sendiri adalah pati itu kematian, ponco itu 5, sudo itu kurang.
Seseorang yang melanggar pantangan ini akan mendapatkan 5 kesialan yang besar. Di antaranya mendapati kematian secara mendadak, rezeki Anda yang menurun, kemudian kehidupan rumah tangga akan hancur, dan masa depan anak juga akan suram. Itu hubungan terhadap tetangga dan lingkungan juga bermasalah. Kemudian yang kedua adalah gotong mayit. Arti daripada gotong mayit adalah memikul jenazah. Dalam perjodohan atau pernikahan, istilah ini digunakan sebagai wangsit atau salah satu pantangan yang harus dihindari, karena apabila dilanggar maka salah satu dari pasangan akan meninggal dan satu pasangannya akan menanggung beban, yaitu melihat atau memikul sendiri mayat pasangannya. Oleh karena itu harus diperhatikan baik-baik jika akan melangsungkan pernikahan. Hitunglah kedua weton calon mempelai, apabila ketemu 3-3 maka disebut adalah perjodohan gotong mayit. Yang ketiga adalah pring sedapur. Arti daripada pring sedapur adalah serumpunan pohon bambu yang tumbuh di pekarangan atau hutan. Yang dikatakan sebagai pantangan pring sedapur adalah apabila kedua calon pasangan memiliki weton yang sama atau tunggal weton. Akibat dari melanggar pantangan ini adalah bisa mati seluruh keluarga, roboh satu, roboh semua. Yang keempat adalah kebu girang. Kebu artinya kerbau, jadi kerbau girang dikatakan sebagai pantangan dalam pernikahan yang berhubungan dengan kematian. Orang yang melanggarnya akan mendapat musibah besar, yakni salah satu orang tua kedua mempelai atau mertua akan berumur pendek. Yang termasuk dalam pantangan ini adalah jika weton ketemu 25, 28. Weton ketemu 28 adalah orang yang paling susah godaan dan berat, yakni jika weton 14 ketemu 14. Yang kelima adalah jilu atau lusan. Jilu itu adalah dalam bahasa Jawa siji, anak pertama, dan tilu adalah anak ketiga, atau sebaliknya lusan, yakni ketilu, anak ketiga, dan kepisan, anak pertama. Dan dalam primbon Jawa, ya, dalam primbon Jawa dikatakan bahwa perjodohan dari anak pertama dengan anak ketiga merupakan salah satu pantangan dalam pernikahan yang mengakibatkan kematian. Ada lusan manten, berarti salah satu mempelai atau pasangan akan meninggal. Ada juga lusan besan yang berarti salah satu orang tuanya yang akan meninggal. Nah, karena menanggung beban dari pantangan perjodohan yang dilanggar. Kemudian yang keenam adalah ngalor ngidul atau waru doyong. Pantangan ini mengandung unsur kematian adalah ngalor ngidul, utara dan selatan. Arti dari arah yang dimaksud adalah yaitu rumah calon dari mempelai, yang satunya rumahnya menghadap ke utara dan satunya menghadap ke selatan atau saling berhadapan. Apabila menemukan jodoh yang memiliki rumah berhadapan seperti arah ini, maka sebaiknya diurungkan. Karena dalam adat Jawa dikatakan jika dilanggar akan menerima musibah pati, yakni kelak keluarganya akan menderita sakit hingga kematian. Sementara yang ketujuh adalah balik winih atau kebu balik kandang. Balik winih artinya kembali ke asal, seperti padi yang kembali menjadi benih, atau istilahnya kebu balik kandang, yang artinya kerbau yang kembali masuk ke kandangnya. Arti pantangan ini dalam adat Jawa adalah ketika Anda mendapatkan calon suami atau istri yang tanah kelahirannya sama dengan orang tua Anda atau bapak ibu. Jika pasangan tetap melakukan pernikahan dan melanggar pantangan, maka dalam waktu dekat akan yaitu terjadi musibah. Ya, seperti kematian, tidak harmonis dalam rumah tangga, dan adanya hambatan terkait ekonomi. Selain itu juga pasangan kebu balik kandang ini dipercaya kalah sisih, atau artinya tidak seimbang, sehingga akan sering terjadi perselisihan secara ekonomi maupun derajat. Nah, demikianlah 7 pantangan dalam pernikahan yang membawa firasat kematian dalam adat Jawa. Oleh karena itu, jika kita atau Anda hendak menikah atau menikahkan anak, sebaiknya cek dahulu weton keduanya. Nah, apakah termasuk dalam pantangan tersebut? Apabila ada, maka sebaiknya diurungkan. Namun apabila jika tidak bisa dilakukan, atau mungkin apabila jika tidak bisa itu, maka dilakukan ritual untuk menolak firasat buruknya tersebut. Nah, ada cara juga untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Karena apa? Allah menciptakan hari-hari ini adalah semuanya baik. Namun dari yang baik itu pasti
ada yang lebih baik, seperti itu. Nah, pitung Jawa adalah keunikan dan tentunya juga kearifan lokal yang harus dijaga, harus dilestarikan. Percaya atau tidak itu terserah Anda. Untuk lebih jelasnya kita bisa sharing, bisa duduk bersama untuk berbincang mengenai hal ini. Terima kasih. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.